Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih. Hari ini kita bertemu dalam Samas, Rabu 28 Oktober. Saat ini kita akan merenungkan tentang panggilan gereja dalam dunia pendidikan. Ayat yang akan kita renungkan saya ambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan renungan kita. Tuhan yang Maha Kasih, izinkan kami memohon agar Roh Kudus-Mu datang ke hati kami saat kami merenungkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami merenungkan firman-Mu. Keluarga damai yang terkasih, pada zaman Israel kuno, keluarga dianggap sebagai pusat pendidikan, terutama dalam hal pengajaran nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai moral. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang hukum Tuhan dan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Amsal 22 ayat 6 ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak-anak mereka agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Amsal 22 ayat 6 ini menggunakan metafora jalan untuk menggambarkan gaya hidup atau pola perilaku anak muda. Ini menekankan betapa pentingnya membimbing anak-anak dalam jalan yang benar dan mempunyai perilaku yang mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan. Mereka tetap setia sampai mereka dewasa. Pendidikan yang disiratkan dalam Amsal ini bukan hanya pengetahuan intelektual saja, tetapi juga pembentukan karakter, perilaku, dan moralitas yang berdasarkan hukum Tuhan. Ini adalah panggilan untuk memastikan bahwa pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan anak, dari cara berpikir mereka hingga tindakan sehari-hari. Ayat ini menekankan pentingnya mendidik anak sejak dini dengan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan kehidupan yang baik dan bijaksana serta bermoral. Pendidikan di era sekarang menjadi semakin kompleks. Dulu mungkin kita cukup mengajar siswa atau anak-anak kita untuk membaca, berhitung, dan mungkin juga mengetahui tentang sains atau ilmu-ilmu pengetahuan. Dan mungkin juga dengan menguasai materi yang dipelajari dirasakan sudah cukup. Namun di era sekarang, anak semakin dituntut untuk memanfaatkan teknologi atau dunia digital. Bahkan siswa juga harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan mampu berkomunikasi untuk menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah. Penguasaan kemampuan seperti ini di era sekarang dianggap lebih penting daripada hanya sekedar menguasai materi yang diajarkan. Materi bisa berubah karena kepentingan anak dalam belajar juga bisa berubah dan berbeda-beda. Sekolah dan institusi pendidikan perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan dan gaya belajar siswa masing-masing. Tidak bisa lagi di era sekarang siswa atau anak-anak diperlakukan sama. Sekolah juga perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan yang berkelanjutan untuk membentuk generasi yang lebih peduli terhadap dunia yang kita tempati ini. Harus diakui
Ada banyak sekolah-sekolah Kristen di Indonesia yang gagal untuk mentransformasi dirinya agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat di era sekarang. Pola mendidik di masa lalu terus dipertahankan sehingga daya tarik sekolah semakin lama semakin menurun. Saya sering ditanya oleh beberapa pihak, mengapa banyak sekolah Kristen sekarang sulit untuk bertahan dan siswanya semakin lama semakin menurun? Menurut Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, mereka memprediksi bahwa di antara tahun 2023 sampai 2030 atau 10 tahun dalam rangka 10 tahun ini, sekitar 2.800 atau 40% dari 7.000 sekolah Kristen di Indonesia akan tutup. Ini bukan jumlah yang sedikit. Sekolah Kristen yang didirikan oleh gereja seolah-olah tidak berdaya ketika berhadapan dengan kompetisi di era sekarang. Apakah ini karena penurunan jumlah orang Kristen di Indonesia? Jelas bukan. Jumlah orang Kristen di Indonesia terus mengalami peningkatan. Melalui pendidikan, gereja perlu memastikan agar generasi muda Kristen tetap berjalan di jalan Tuhan, punya kemampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru, serta berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial di kehidupan masyarakat ini. Jujur saya curiga, jangan-jangan sekolah-sekolah Kristen sudah banyak yang kehilangan daya atau energi untuk berubah agar mereka dapat memfasilitasi generasi muda untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Gereja tidak bisa menghindar dari panggilan untuk mendidik, namun juga tentunya perlu terus mengkaji cara-cara baru tentang cara mendidik generasi muda yang sesuai dengan kondisi untuk era sekarang, baik pendidikan melalui jalur sekolah maupun non-sekolah. Amsal 22 ayat 6 menyinggung perlunya agar anak-anak tetap tumbuh dalam sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam realitas sekarang, generasi muda kadang-kadang dipanggil dengan generasi stroberi, sering diperhadapkan pada persimpangan jalan, dan mereka harus menentukan jalan mana yang harus mereka lalui. Salah satunya adalah jalan karir. Bagaimana mereka menentukan jalan karir mereka? Model pendidikan karir perlu dibutuhkan dan perlu diperkenalkan ke generasi muda gereja. Pendidikan tidak harus ada di jalur sekolah. Sekolah atau bukan sekolah adalah jalan untuk melatih generasi muda. Gereja perlu mempertimbangkan agar ada program-program gereja yang membantu mereka atau membantu generasi muda menemukan dan menempuh jalan karir yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan karir generasi muda perlu diintervensi dengan nilai-nilai gereja. Tuhan kiranya membantu kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berterima kasih atas ajaran-Mu agar kami lebih peduli terhadap ajaran yang diberikan kepada generasi muda. Melalui gereja, Engkau peduli terhadap pertumbuhan generasi muda. Kiranya Engkau terus menguatkan gereja-Mu untuk bisa mendidik generasi-generasi penerus gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.